kita Yesus Kristus, pada minggu dalam masa minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, di minggu sengsara pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan berdiri, dan kita hendak memulai dengan ibadah di minggu pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau, dan kau jangan kasihnya terhadap aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil yang sesat, marilah. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian rohani 49 ayat 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Sang
Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat 3 hingga 17 berkata, "Jangan ada padamu lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu." Dengarlah hukum Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Allah membimbing dan menuntun kita untuk hidup taat pada ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita boleh ada di minggu sengsara yang kelima, sebagai manusia kita penuh salah dan dosa. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 hingga 4. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah kamu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya Yesus, kau bersalah.
sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 2 ayat 1 hingga yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menikmati air dengan kegirangan dan keselamatan. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Ini nama yang oleh sengsara Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan hatiku dengan kuasa. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan kebenaran di mana Kau damai tenang, damai tenang. Solo dari Ibu Yemima Ayomi.
Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menepi hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namamu, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Pembacaan firman Tuhan di Minggu Sengsara kelima terambil dari kitab Perjanjian Baru.
Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Ayat 1 hingga 11. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Filipi pasal 2 dibaca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dia atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hosiana. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita sudah ada pada minggu sengsara yang kelima. Membaca 2 ayat 1 hingga 11 dengan tema bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada syair lagu yang sering kita nyanyikan, bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat, rasa sama-sama, susah dan senang, jadi sehati sekerja. Nah, pesan dari syair lagu ini adalah mengajak satu persekutuan supaya menciptakan kebersamaan dan sehati sekerja untuk satu tujuan. Dan lagu ini sering dinyanyikan dalam persekutuan jemaat, karena pesan dari lagu ini dia memberi semangat jemaat agar bekerja bersama dalam susah ataupun senang untuk tujuan bersama. Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan bagi kita sekalian bahwa dalam Kristus ada nasihat yang berpusat padanya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
dan jemaat hidup dalam sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 1 hingga 11, dia memberikan penjelasan teksnya pada kita, yaitu bahwa jemaat Filipi ini dia terancam bahaya perpecahan karena keegoisan mereka masing-masing, mempertahankan kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian bagi diri sendiri, dan menganggap diri sendiri paling utama dari orang lain. Dan surat ini dia dialamatkan kepada orang-orang kudus, yaitu kepada jemaat, kepada para penilik jemaat yang disebut juga dengan penatua, kepada diaken atau disebut dengan syamas. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 1. Nah, mengapa Paulus dia menyampaikan nasihat kepada mereka? Dalam setiap surat Paulus yang dikirim kepada suatu jemaat atau orang tertentu bukan tanpa alasan, tetapi ada latar belakang yang sangat penting, mendesak dan mendasar. Artinya ada masalah, ada soal, ada pengaruh yang kurang baik, ada ajaran yang menyesatkan jemaat, ada perpecahan dalam jemaat. Kristus dan kebenarannya tidak mendapat tempat dalam kehidupan jemaat, pelayan jemaat, dan para pemimpin jemaat. Nah, dengan kata lain, sedang bertumbuh serta berkembangnya berbagai ajaran dan pengaruh yang tidak sehat serta menyimpang dari firman Allah. Nah, bagi Paulus kenyataan ini membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan iman jemaat dan pemimpin umat. Secara khusus di jemaat Filipi, dalam pembacaan yang kita baca ini ada masalah yang serius, yaitu jemaat ini tidak lagi hidup merendahkan diri seperti Kristus, tetapi hidup dalam ketinggian hati, mementingkan diri sendiri, mengabaikan kehidupan yang bersatu, dan standar hidup sebagai jemaat yang berpola pada hidup Kristus dalam kerendahan itu sudah semakin melemah, bahkan diabaikan oleh jemaat Filipi. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dia memberi nasihat, memberi arahan serta teguran supaya jemaat ini bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dan orang percaya tidak boleh hidup menurut kemauannya, tetapi menurut kemauan dan ajaran Kristus. Saudara-saudaraku, ayat 1 hingga ayat 5 ini adalah sebuah nasihat bagi jemaat untuk berfokus pada kasih Kristus yang mempersatukan, agar jemaat Filipi tetap memandang Kristus dalam membangun hidup berjemaat. Paulus tentu bersuka cita melihat jemaat yang terus teguh bertahan dalam berbagai penderitaan, dan ajakan untuk tetap sehati sepikir dalam hati jiwa dan tujuan, kerendahan hati, serta memperdulikan orang lain sebagai sesama manusia dan jemaat Tuhan, dengan tidak mengabaikan diri sendiri, tetapi menerapkan kasih dan keseimbangan hidup. Ini yang Paulus berikan nasihat kepada jemaat Filipi, supaya memperdulikan orang lain, tapi tidak mengabaikan hidupnya sendiri, tetapi menerapkan kasih dan ada keseimbangan hidup. Ayat 6 hingga 11, ini Paulus dia semakin menekankan jemaat untuk melihat Kristus sebagai Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia dalam ketaatan, hingga Allah meninggikannya sebagai contoh dan teladan hidup yang benar dalam kebersamaan hidup jemaat. Nah, kehidupan di era yang terus berkembang ini secara dinamis, dia membuat kita manusia ini menggantungkan diri kita pada perkembangan itu sendiri, ya kan? Karena perkembangan zaman dan teknologi, kadang orang bangun pagi sudah tidak duduk bersaat teduh atau berdoa, tapi yang dia cari adalah HP-nya dulu, ya kan? Ini perkembangan zaman dan teknologi. Kadang orang sudah lupa bahwa hidup ini adalah pemeliharaan dari Tuhan, bukan dari HP.
Iya kan? Sehingga bagaimana dalam perkembangan zaman ini kita manusia melihat segala sesuatu dengan nilai positif. Sehingga ilmu pengetahuan ini bukan di atas segala-galanya, tapi Tuhanlah di atas segala-galanya. Jadi dalam perkembangan itu kadang manusia dia melupakan Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Manusia sering menganggap dirinya paling hebat dan mulai bertindak sombong. Ambisi mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu lebih rendah dan cenderung berbenturan dengan sesama, bahkan menjerumuskan sesama teman, kolega, keluarga. Padahal sesungguhnya manusia itu, kita sendiri ini rapuh. Manusia bukan apa-apa tanpa Yesus Kristus yang rela untuk turun ke dunia. Dia mengosongkan dirinya menjadi rupa sebagai seorang hamba, mengerjakan karya selamat di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan dosa. Semuanya ia lakukan karena keberdosaan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya agar manusia yang berdosa diberikan ruang kasih untuk mempersatukan dalam kerajaannya, menjadi berharga di hadapan Allah. Dan panggilan hidup orang percaya di masa kini semakin diuji. Perjalanan kehidupan gereja ke depan tentu kelak mau tidak mau harus diserahkan kepada generasi ke depan. Iya kan? Ada regenerasi yang menggantikan kita sebagai orang tua saat ini. Tidak ada yang benar-benar sama. Semua diciptakan Allah dengan talenta dan karunia yang berbeda-beda. Dan perbedaan itu bukan untuk merasa diri hebat dan memecah belahkan, akan tetapi untuk semakin merendahkan hati dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tidak perlu saling menyalahkan keadaan, tetapi marilah saling mengajak, menyemangati, supaya firman Allah ini terus diberitakan dalam kesatuan serta kerendahan hati jemaat dan pelayan Tuhan untuk tetap mencerminkan teladan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam minggu sengsara yang kelima ini, apa yang harus kita lakukan? Komitmen kita sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, kita harus bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Karena iman, kasih, dan pengharapan kita tertuju kepada satu Allah, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan satu Roh Kudus. Maka pola hidup sehati, sepikir, satu kasih, sejiwa, dan tidak mencari pujian atau kepentingan diri sendiri harus menjadi standar tertinggi bagi kehidupan umat Allah. Hidup dalam pepercahan, kesombongan, tinggi hati adalah hidup yang tidak mendatangkan berkat. Jadi hidup dalam kesombongan, tinggi hati, perpecahan, itu hidup yang tidak mendatangkan berkat. Yang kedua, bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Dia mengandung makna, yaitu hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan terhadap kehendaknya. Inilah yang harus kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus menolong kita memberlakukan firman-Nya di minggu kerja yang baru, minggu pelayanan yang baru. Amin. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sementara kita memberikan dan mempersiapkan persembahan syukur, dengarlah sabda firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik semua.
bersamaan dengan persembahan atau derma Bapak Ibu, ada 5 keluarga, 2 keluarga yang membawa persepuluhan, dan 3 keluarga yang membawa pengucapan syukur ke gereja di minggu pagi hari ini. 19 Maret 2023, persepuluhan keluarga Melianus Kadop, keluarga Yusuf Membrasar yang membawa persepuluhan ke gereja pada hari ini, pengucapan syukur. Keluarga Ibu Lin Auparai Arobaya atas berkat dan pernyataan Tuhan yang bertambah usia setahun pada tanggal 18 Maret 2023, genap berusia 58 tahun. Keluarga Melianus Kadop atas berkat dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Keluarga Nelson Robaha atas berkat dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Anak-anak dalam pekerjaan, bangku pendidikan, dan dalam masa pertumbuhan. Anak Stella Robaha yang akan diberkati dalam pernikahan kudus pada tanggal 23 Maret 2023 di Jemaat GKI Silo Entrop. Demikian, waktu dikembalikan kepada pelayan. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hari-Mu yang kudus ini, di minggu sengsara yang kelima. Kami boleh ditegur oleh sabda kebenaran-Mu untuk menjaga hidup persekutuan ini sehati, sepikir, sejiwa dalam penuh kasih, sehingga persekutuan ini tetap terjaga dengan baik. Dalam kebersamaan kami merendahkan diri seperti Engkau yang mengosongkan diri-Mu, merendahkan diri, taat sampai mati untuk mengalahkan dosa dan memberikan kelepasan dan keselamatan bagi umat-Mu. Ajarkan kepada kami untuk tetap setia dan taat dan memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan sebagai tanda syukur kami di hari-Mu yang kudus ini, kami memberikan persembahan syukur lewat tangguh-tangguh yang dijalankan, kotak-kotak yang disiapkan, juga aksi yang sebentar kami berikan, yang telah dihantar oleh majelis jemaat dan akan ditaruh di meja altar-Mu. Tuhan memberkati dan menguduskannya, yang terus menopang pekerjaan Tuhan dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bersama-sama dengan persembahan syukur jemaat, ada beberapa keluarga yang memberikan persepuluhan. Tuhan memberkati mereka secara pribadi dalam tugas pekerjaan, usaha, aktivitas tiap-tiap hari. Dan beberapa keluarga yang memberikan pengucapan syukur. Ada yang mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup keluarga. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, tetapi juga pendidikan anak-anak. Ada yang mengucap syukur karena ketambahan usia setahun. Sukacita, damai sejahtera, umur panjang Tuhan terus nyatakan. Ada yang mengucap syukur karena anak mereka akan mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberkatan nikah kudus pada tanggal 23 Maret di Jemaat GKI Silo Entrop. Tuhan memberkati setiap pengucapan syukur dari Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan keluarga, dengan ucapan syukur mereka yang terus mereka naikkan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pada hari-Mu yang kudus ini di minggu sengsara yang kelima. Terlebih khusus yang ada di Jemaat GKI Betania Dok 9 kali di pagi hari ibadah jam 6 ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, orang tua, dipimpin dengan kuasa Roh Allah yang kudus, hikmat daripada-Mu. Diberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka,
pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pertumbuhan perkembangan pendidikan anak-anak yang bergumul cari pekerjaan. Tuhan berkati masa depan keluarga, masa depan anak-anak, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Orang tua yang lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu, Tuhan memberkati selalu. Meja makan dari Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga, Tuhan berkati selalu. Hamba juga berdoa untuk ibadah jam 9 yang akan berlangsung sebentar. Ibadah nelayan pada jam 3 sore. Tuhan memberkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, yang bertugas. Tuhan taruh hikmat bagi mereka, beri kuat sehat selalu dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba juga berdoa buat semua puji-pujian yang telah dinaikkan oleh jemaat-Mu. Solo dari Ibu Yemima Ayomi, Tuhan berkati, dipakai terus untuk memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan persekutuan jemaat-Mu, hamba berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam kondisi dan keadaan sakit. Bapak Penatua Deki Mai, Bapak Penatua Max Auparai, Bapak Antiokus Waimbo, Bapak Johan Rau Bapa, Ibu Herina Wopi. Tuhan memberkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan jamah, beri kekuatan, kesembuhan, pemulihan daripada makan, minum obat. Tuhan berkati perawatan para keluarga, para medis diberkati selalu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba juga berdoa buat semua pelayanan di jemaat ini di minggu yang berjalan, dalam ibadah-ibadah rayon, ibadah KSP, ibadah unsur, diberkati selalu. Bahkan semua majelis jemaat yang menjalankan tugas mereka, para pengasuh yang terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan untuk anak-anak didik mereka, anak-anak sekolah minggu, dari anak-anak kecil sampai dengan remaja. Tuhan memberkati selalu semua yang telah menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Penatua dan Syamas, teknisi, infokus, multimedia, pemain orgen, kostor, Tuhan berkati selalu. Hamba-Mu yang dipercayakan di jemaat ini, Ibu Pendeta Esther Wanda sebagai ketua majelis, diberkati selalu bersama suami dan anak-anak, bahkan keluarganya, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat ini, tapi juga barisan majelis jemaat. Terima kasih Bapa. Kehidupan jemaat hamba pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat pimpinan gereja dari sinode, klasis, bahkan di jemaat, seluruh pegawai GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati selalu. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai di tempat di mana kami berada di Papua ini, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Berikanlah keamanan, kedamaian dalam kehidupan kami di tanah ini. TNI Polri dalam tugas mereka, Tuhan berkati dengan hikmat daripada-Mu. Anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di negeri ini, Tuhan berkati mereka dalam tugas mereka, baik di pemerintahan, di swasta, di lembaga-lembaga, bahkan dimanapun. Tuhan berkati mereka supaya mereka jalankan tugas itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini syukur kami Bapa, sempurnakanlah, dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan ibadah di pagi hari ini,
Kita akan memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 368 ayat 1 hingga 3. Ayatnya yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Pada kaki salib. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom, ibadah kita selesai.
Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Kristus Yesus kasihi, demikian ibadah di minggu pagi hari ini, Minggu Sengsara kelima di minggu pagi hari ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang pertama untuk Pendeta Efer Sikome Sumendai Sesiteol yang boleh melayani kita dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh beribadah di minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati Majelis Jemaat Pemain Organ, pembawa pujian solo dari Ibu Yemima Ayomi, tim multimedia Kostor penjaga gereja, dan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Diinformasikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk liturgi yang ada bisa ditaruh di meja piket untuk dipakai pada ibadah yang kedua. Akhirnya selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara kelima. Tuhan Yesus memberkati kita semua.